Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Aprianto di channel Kampung Ilmu. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan terkait soal-soal SJT dalam rangka persiapan UPPPG dan tes P3K yang sebentar lagi Bapak Ibu akan hadapi. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita sudah masuk pada part yang ke-12. 11 part sebelumnya sudah kami buatkan video-videonya. Silakan Bapak Ibu yang belum tonton, tonton dulu linknya ada di deskripsi dan di pojok kanan atas video yang sedang Bapak Ibu tonton saat ini. Oke, Bapak Ibu, langsung saja kita lihat soal-soalnya ya. Nah, soal yang pertama yaitu Anda berhalangan hadir di acara rapat sekolah karena suatu hal, padahal Anda sudah berjanji sebelumnya kepada kepala sekolah dan guru. Alhasil Anda dicap sebagai guru yang ingkar janji oleh teman-teman guru Anda. Oke, kalau gitu kita bahas ya. Nah, kalau begini Bapak Ibu, kondisinya apa yang kira-kira kita akan lakukan? Apakah yang alfa biarkan saja karena ini baru sekali? Nampaknya ini salah ya, karena acuh tak acuh itu pertama, terus yang kedua, eh, baru sekali katanya, padahal kita juga sebelumnya udah berjanji tuh untuk hadir gitu ya. Nah, apa namanya, barangkali ini bukan yang pertama kali begitu ya, jadi ini jelas salah gitu ya, yang alfa ya. Yang kedua, yang bravo, saya menyesali tindakan saya. Oke, ini cukup bagus ya. Nah, jadi kita perlu menyesali apa namanya tindakan kita gitu. Yang apa namanya, yang boleh dikatakan tidak menepati janji ini. Gitu. Nah, yang Charlie meminta maaf kepada kepala sekolah dan guru. Oke, ini juga penting ya, karena ini suatu kesalahan gitu ya. Apabila kita berjanji kemudian kita tidak tepati, ini adalah suatu kesalahan dan kita perlu meminta maaf kepada dalam hal ini kepada kepala sekolah dan guru. Nah, yang Delta mengakui kesalahan dan meminta maaf serta tidak akan mengecewakan kembali. Oke, sepertinya ini yang paling komplit. Jadi jawabannya adalah si Delta jelas ya. Jadi kita harus mengakui kesalahan kita, kita akan meminta maaf dan tentu saja berjanji pada diri kita dan rekan-rekan kita untuk tidak kita akan mengecewakan mereka kembali. Begitu. Oke, kita lihat soal berikutnya ya. Anda melihat bahwa salah satu siswa sering terlambat datang ke kelas dan Anda mengetahui bahwa siswa tersebut memiliki masalah pribadi yang membuatnya sulit untuk tepat waktu. Bagaimana Anda menangani situasi ini sambil menjaga etika profesi? Nah, jelas di soalnya ya, minta kita untuk menjaga etika profesi, di samping kita harus apa namanya, menegakkan aturan bahwa siswa harus datang tepat waktu. Apakah yang A memberikan sanksi keras untuk setiap keterlambatan untuk menunjukkan bahwa ketepatan waktu adalah kewajiban yang tidak dapat ditawar? Oke, ini bisa jadi ya Bapak Ibu ya. Oke, kita simpan dulu. Yang Bravo mengabaikan keterlambatan. Ini ada kata mengabaikan keterlambatan ya, jelas bukan. Oke, yang Charlie mendiskusikan masalah keterlambatan dengan siswa secara pribadi dan mencari solusi untuk membantu siswa tersebut sambil tetap mempertahankan standar kelas. Oke, kalau yang ini kita apa namanya, melalui pendekatan, langsung kepada peserta didiknya untuk mencari solusinya ya. Karena kita tadi kasusnya apa? Mengetahui bahwa siswa tersebut memiliki masalah pribadi. Jadi, kita dekati siswanya, kita cari solusi untuk masalahnya sama-sama, kemudian, tetap mempertahankan standar kelas. Standar kelas adalah datang tepat waktu. Ya, jawaban yang paling tepat sih Charlie menurut saya ya. Tapi kita cek yang data dulu boleh lah ya. Oke, kita lihat. Menghubungi orang tua siswa dan meminta mereka untuk menangani masalah keterlambatan tanpa melibatkan siswa. Eh, ini bagus juga sih gitu ya, bagus. Cuman eh, karena yang terlambat ini siswa, kita eh, perlu pendekatan langsung kepada siswanya gitu ya. Nah, sebetulnya kepada orang tua juga penting begitu supaya apa namanya, kesepahaman antara guru dan orang tua terjalin dengan baik. Nah, tetapi dalam konteks soal ini yang paling tepat adalah si Charlie karena kita tahu si mahasiswa ini memiliki masalah pribadi. Nah, kita bantu dia mencari solusi untuk permasalahannya
dan tetap kita harus gunakan standar kelas. Jika standar kelas kita adalah datang tepat waktu, ya maka harus datang tepat waktu begitu. Dan kemudian tentu saja dengan sanksi yang sudah disepakati. Begitu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah si Charlie ini ya, Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu jika ada perbedaan pandangan dengan kami, silakan boleh tulis di kolom komentar. Kita berdiskusi di kolom komentar. Oke, next. Anda mendapatkan umpan balik bahwa metode pengajaran Anda terlalu kaku dan tidak mempertimbangkan berbagai kebutuhan siswa. Bagaimana Anda bisa membagi metode Anda? Jadi kita dapat umpan balik ceritanya ya. Oke. Apakah Alfa menolak umpan balik? Oke, ini sudah kata menolak. Ini langsung aja. Biasanya kata-kata negatif itu tidak tidak memiliki bobot yang tinggi dalam STT. Yang Bravo mengubah metode pengajaran secara drastis tanpa berkonsultasi dengan siswa atau rekan guru. Oke, eh, ini bisa jadi sih ya, gitu ya. Tetapi nampaknya di umpan balik yang diberikan itu kita belum tahu nih apa namanya metode seperti apa eh, yang sekiranya tepat untuk anak-anak gitu ya. Nah, jadi nampaknya tanpa berkonsultasi ini adalah suatu pilihan yang kurang tepat menurut saya. Oke, kita lihat yang Charlie. Mengadakan pertemuan dengan siswa dan rekan guru untuk mendiskusikan metode pengajaran dan mencari solusi yang sesuai untuk kebutuhan kelas. Lah, ini kayaknya yang paling tepat ya. Tapi wait, kita lihat yang Delta. Menggunakan metode pengajaran standar tanpa pertemuan umpan balik. Oke, ini juga kata negatif ya. Tanpa mempertimbangkan umpan balik itu ini adalah suatu kata negatif sama seperti opsi A. Jadi Alfa dan Delta ini adalah sebuah pilihan yang haram nampaknya untuk Bapak Ibu pilih begitu ya. Nah, eh, antara Bravo dan Charlie yang paling lengkap jawabannya menurut saya adalah si Charlie begitu ya. Kenapa? Karena lagi-lagi kan ini umpan balik dari rekan sejawat dan siswa ya, begitu ya. Jadi kita butuh masukan-masukan selain kritikan kita juga membutuhkan masukan yang sekiranya kita bisa terapkan untuk kebutuhan siswa kita di kelas. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat soal nomor 4 pada video kali ini. Adanya perubahan rute jalan menuju sekolah menjadikan waktu tempuh menjadi sekitar 2 jam dari yang semula hanya 1 jam. Di sisi lain, kondisi kehidupan Anda masih diwarnai dengan keterbatasan. Ini ya, kita memiliki keterbatasan. Yang Anda lakukan sebagai seorang guru adalah titik. Oke, apakah yang alfa untuk pelajaran yang saya ampuh? Saya akan meminta diberikan jam mengajar lebih sedikit. Ah, ini nampaknya kurang ya. Yang Bravo tetap menjalani tugas sebagai guru di sekolah dengan senang dan berangkat lebih awal. Kayaknya ini oke. Sepertinya ini jawabannya, tapi kita cek dulu yang Charlie. Tetap menjalani semua pekerjaan sebagai guru dan berterus terang menyampaikan keluhan ke pimpinan. Ini juga oke ya. Berterus terang menyampaikan keluhan ke pimpinan. Berharap ada bantuan gitu ya, mungkin maksudnya ya. Maksudnya bantuan itu adalah solusi. Yang Delta meminta pimpinan untuk membuat jadwal mengajar saya hanya 2 kali dalam seminggu. Ini kayaknya juga enggak ya. Nah, jadi antara Bravo dan Charlie gitu. Oke, sama-sama tetap menjalani tugas sebagai guru. Hanya saya membedakan adalah kalau yang Bravo ini senang dan berangkat lebih awal gitu ya. Nah, jadi ini si Bravo ini adalah jawaban yang paling tepat ketimbang yang Charlie begitu ya. Kalau yang Charlie ini eh, kita akan terlihat seolah-olah banyak berkeluh kesah gitu ya. Padahal kita bisa atasi hal ini kalau kita cukup kreatif, kita akan eh, coba menerima kondisi ini gitu ya, karena kondisi yang eh, tidak bisa terhindarkan ini mah. Nah, jadi kita harus pertama senang gitu ya, kemudian kita berangkat lebih awal karena kita tahu tuh yang semulanya 1 jam ditempuh, sekarang sudah butuh lebih lama lagi 2 jam gitu. Jadi nampaknya kita
mesti berangkat lebih awal. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya adalah si Bravo. Nah, Bapak Ibu, sekian dulu video kita kali ini. Semoga apa yang sudah kita bahas bermanfaat buat saya pribadi dan buat Bapak Ibu semua. Dan jangan lupa like, comment, and share. Barangkali video ini juga bermanfaat untuk teman-teman kita di luar sana yang kebetulan saja belum mampir di channel kita ini. Nah, Bapak Ibu, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.